ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuralil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan membina nafsu mutmainnah. Ini sebagai pembahasan yang pertama setelah kita mengkaji tentang substansi nafsu, dan selanjutnya kita berturut-turut akan mengkaji 3 materi nafsu, yaitu nafsu mutmainnah ini dibina, nafsu lawamah dikendalikan, nafsu amarah bisu juga dikendalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membina nafsu mutmainnah itu yang pertama adalah dengan cahaya kebenaran. Jadi keinginan manusia itu akan selalu baik kalau selalu bersama dengan hidayatullah, dan itu menenangkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita telusuri, sesungguhnya cahaya kebenaran yang merupakan karunia besar dari Allah itu karena zaman itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu ditandai dengan ketidaktahuan manusia siapa Tuhan yang harus disembah, siapa Tuhan yang harus diibadahi. Budaya perbudakan, budaya minuman keras, budaya perjudian, mengundi nasib, melecehkan anak perempuan, belum lagi yang namanya rentenir itu. Nah, zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dan zaman itu terjadi karena dunia ini mengalami kevakuman Nabi selama 700 tahun.
Jadi dunia ini mengalami kekosongan Rasul selama 700 tahun. Jadi sejak zaman Nabi Isa sampai diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rentangan waktunya 7 abad. Maka zaman jahiliyah itu karena zaman, bukan makan, bukan tempat, tapi zaman, kurun masa. Maka zaman jahiliyah itu tidak hanya di Mekah Madinah, tidak hanya di Timur Tengah. Kesan yang selama ini muncul seakan-akan jahiliyah itu hanya di Timur Tengah saja kan? Seakan-akan jahiliyah itu hanya di Mekah saja gitu kan? Enggak. Budaya minuman keras itu di Eropa, di Barat itu sampai sekarang. Budaya perjudian itu sampai sekarang. Budaya melecehkan martabat wanita itu sampai sekarang. Renten juga sampai sekarang. Nah, maka Islam datang itu untuk yakhruju minaz zulumati ilan nur. Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membimbing fitrah bertuhan untuk menyembah Allah yang menciptakan. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan ciptaan, apalagi Tuhan yang diciptakan. Jadi makhluk itu bukan Tuhan, tapi orang menyembah matahari, menyembah api, menyembah kuburan-kuburan nenek dan kakek moyang mereka. Nah, maka benar kata Ibnu Abbas bahwa kemusyrikan itu perjalanannya sangat panjang, mulai dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman jahiliyah, sampai kiamat. Jadi manusia tidak mengenal siapa Tuhannya, padahal dia punya fitrah bertuhan. Nah, maka Islam datang mengajarkan la ilaha illallah, tiada ada yang patut disembah, diibadahi, dimintai doa, pertolongan, keselamatan kecuali Allah, Sang Pencipta. Nah, kesesatan dalam bertuhan itu zaman, itu bukan tempat. Karena itu seluruh dunia ini mengalami zaman jahiliyah itu. Dan Islam satu-satunya agama yang meluruskan zaman itu. Jadi menyembah patung, berhala, api, matahari, arca, macam-macam dialihkan hanya menyembah Sang Pencipta. Ya, budaya perjudian, minuman keras, ngerenten, membunuh anak perempuan, hanya Islam yang menghentikan. Ya. Di saat sampai sekarang ini yang mendirikan pabrik minuman keras kan bukan umat Islam. Ada kira-kira umat Islam mendirikan pabrik minuman keras? Kayaknya nggak ada deh. Perjudian sampai ada negara yang terkenal dengan perjudiannya bukan Islam. Ya, jadi itulah, maka Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan cahaya kebenaran sebagai karunia yang besar. Wujudnya apa? Nih Bapak Ibu, bahwa wujudnya adalah diutusnya seorang Rasul yang membimbing kaumnya ke jalan yang benar, yang lazim disebut yakhruju minaz zulumati ilan nur. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah, yakni membimbing membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah untuk memahami makna dan hakikat hidup sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat. Maka Rasulullah diperintahkan untuk membaca fenomena itu, ayat qauniyah itu, karena tradisi masyarakat Arab saat itu betul-betul jahiliyah itu, dan tidak hanya masyarakat Arab ya, tetapi masyarakat dunia. Nah, karena itu Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin,
Jadi Islam itu bukan agamanya orang Arab, agamanya Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada umat manusia di seluruh dunia ini. Jadi Islam itu bukan agama yang dibuat Nabi Muhammad, bukan agama Muhammad, tapi agamanya Allah yang membuat Allah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk disebarluaskan kepada seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sesudah Islam Allah nggak nurunkan agama baru sampai kiamat. Sesudah Al-Quran Allah nggak menurunkan firman baru sampai kiamat. Dan sesudah Nabi Muhammad Allah juga nggak ngutus Nabi baru sampai hari kiamat. Karena itu Nabi Muhammad, Islam, Al-Quran itu agama Rasul dan kitab suci akhir zaman untuk sampai hari kiamat. Karena itu Islam tidak agama lokal, tapi agama universal, agama untuk kemaslahatan kehidupan dunia. Nah, ditambah lagi disinilah tazkiyahnya. Rasulullah itu diutus untuk mensucikan jiwa yang kotor dengan keimanan, membersihkan segala bentuk kemusyrikan, membersihkan budaya makan makanan yang haram, membersihkan jiwa dari budaya dosa dan maksiat. Itulah misi Rasul. Kemudian mengajarkan Al-Quran, yakni membimbing umat menuju ke jalan yang baik dan benar sesuai fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia dengan wahyu yang diterima dari Allah berupa Al-Quran. Nah, kemudian yang penting lagi mengajarkan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasul sebagai utusan Allah untuk membimbing umatnya, tentu memiliki pribadi sempurna sebagai sumber teladan yang terangkum dalam perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, Al-Hikmah di sini menjadi bayan tafsili namanya. Hadis-hadis Rasul itu sebagai penjelas dan memerinci semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya zakat itu di dalam Al-Quran bersifat ijmali global, aqimis sholah wa atuz zakat. Nah, macam-macam zakat, nisab zakat, syarat rukunnya zakat itu Al-Hikmah, hadis Nabi yang menjelaskan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah karunia Allah yang tidak ternilai bagi hamba yang menghargai nilai. Namun bagi hamba yang tidak dapat memaknai sebuah nilai, berapapun karunia Allah tidak pernah dapat dilihat apalagi dihargai. Ya. Jadi orang kafir yang tidak tahu nilai, ya, tidak bisa menghargai nilai kebenaran. Karena apa? Orang yang bernilai itu bisa menghargai sebuah nilai. Kelelawar itu nggak bisa mengakui terangnya sinar di waktu siang. Orang kafir juga tidak bisa menangkap hidayah Allah. Mengapa? Karena orang kafir sudah tenggelam dalam kesesatan. Sama dengan kelelawar yang sudah nyaman di zona gelap. Nah, orang maksiat juga begitu. Orang maksiat itu karena sudah nyaman dalam kemaksiatan, dia sulit untuk diajak ke jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, relasi nafsu mutmainnah dengan hidayatullah di mana? Di sini. Jadi kalau ayat tadi menegaskan sebagai dalil qat'i, maka disinilah tazkiyatun nafsi perlunya hidayatullah. Tazkiyatun nafsi yaitu nafsu mutmainnah perlu hidayah Allah. Jadi jiwa, nafsu itu tazkiyatun nafs, jiwa itu kalau bersama hidayah dia akan tenang.
Karena tenang, dialah orang yang sehat. Kalau jiwa itu bertemu dengan kesesatan, dia mesti cemas, dan itulah tandanya jiwa yang sakit. Kita ini tenang kalau ada sinar, kan Pak. Jadi ruangan ini menenangkan karena dipenuhi dengan cahaya. Kalau ruangan ini digelapkan, ya kita menjadi cemas. Nah, jiwa manusia itu kalau bersama hidayah Allah, dia akan tenang, dan itulah jiwa yang sehat. Sedangkan jiwa yang bersama kesesatan, dia pasti cemas, dan itulah tandanya jiwa yang sakit. Tapi bukan sakit jiwa, ya Pak. Jiwa yang sakit itu tidak sama dengan sakit jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang berkata benar itu tenang, tapi orang berkata bohong mesti gelisah. Karena orang berkata bohong itu sebelum berhasil membohongi orang, itu sudah berhasil membohongi hati nuraninya lebih duluan. Nah, hati nurani itu nggak mau diajak bohong, maka orang bohong itu mesti gelisah. Sedangkan orang yang berkata benar itu sesuai dengan tuntutan hati nuraninya, sehingga tenang. Nah, karena itu antara hidayah dan dolalah itu mesti mewarnai jiwa manusia. Dampaknya, kalau jiwa manusia bersama hidayah, dia tenang dan sehat. Kalau jiwa bersama kesesatan, dia cemas dan sakit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana hikmah hidayah dan zolalah? Di dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau Allah menghendaki petunjuk kepada hambanya, karena hamba itu menghendaki petunjuk, sehingga Allah menghendaki petunjuk, memberikan petunjuk kepada hambanya yang memang menghendaki petunjuk. Dan Allah menghendaki kesesatannya, karena yang bersangkutan itu memang menghendaki kesesatan. Karena untuk apa Allah memberikan hidayah kalau yang bersangkutan itu menghendaki kesesatan? Jadi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki, karena orang yang dikehendaki itu menghendaki hidayah. Dan Allah menyesatkan hambanya yang dikehendaki karena hamba itu yang menghendaki kesesatan. Karena itu meskipun Rasulullah SAW berjuang habis-habisan membimbing paman beliau dengan kalimat, "Paman, ikutilah kalimat yang saya ucapkan ini. Dengan kalimat ini saya akan memperjuangkan nasibnya paman di hadapan Allah kelak." Berulang-ulang ajakan itu diserukan oleh Rasul, tapi paman beliau tidak respon.
dan ujung hayatnya mengatakan saya mengikuti agama Abdul Muthalib. Nah, Rasul sedih sekali. Maka kemudian Allah menjawab kesedihan Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun, karena sesungguhnya yang berhak memberikan hidayah adalah Allah, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang memang menghendaki hidayah. Karena untuk apa Allah memberikan hidayah kalau yang bersangkutan tidak menghendaki hidayah? Sama dengan ini Bapak Ibu, ketika banjir bandang, ada orang bagi mutiara, bagi intan, berlian ketika banjir. Ya siapa yang mau nerima? Tapi kalau dikasih ya pelampung itu diterima gitu lah. Jadi Allah memberi hidayah itu kepada orang yang memang menghendaki hidayah. Ya. Untuk apa Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang menghendaki kesesatan? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam persoalan hidayah ini sesungguhnya Allah selalu memberikan hidayah. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Maka ilustrasinya sama dengan matahari itu sejak diciptakan itu selalu memancarkan sinar dan menerangi bumi, ya, menerangi bumi. Nah, kalau ada bumi, sebagian bumi yang tidak mendapatkan sinar, berarti ada penghalang. Kalau tidak awan tebal, ya, mungkin ya bulan yang menghalangi sinar matahari menembus bumi. Nah, karena itu kalau bumi tidak mendapat sinar matahari, bukan berarti mataharinya tidak ada. Matahari tetap ada. Sinarnya nggak sampai ke bumi karena ada penghalang awan tebal tadi. Nanti kalau awan tebalnya sudah sirna, kembali bersinar untuk menerangi bumi. Nah, manusia juga begitu. Hati manusia itu seperti bumi, siap menerima sinar matahari. Jadi hati manusia itu seperti bumi yang selalu membutuhkan sinar matahari. Nah, kalau hati tidak bisa menangkap sinar hidayah Allah, berarti seperti antara sinar matahari dengan bumi ada penghalang. Nah, maka manusia itu kalau sudah dihalangi banyak kesesatan, kemungkaran, dosa, kemaksiatan, itu penghalangnya seperti awan tebal, sulit ditembus sinar matahari. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya selalu memberikan hidayah, tinggal yang bersangkutan itu ada penghalangnya apa tidak. Nah, ayat ini juga menegaskan ayat tadi itu, mayyadillahu fawal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Nah, mengapa Allah menyesatkan? Karena yang bersangkutan menghendaki kesesatan. Ya sih, terus gitu aja itu. Nah, petunjuk yang hakiki hanyalah petunjuknya Allah, dan kesesatan yang hakiki hanya akan menghasilkan kesesatan. Nah, sekarang bagaimana manfaat hidayah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di dalam surat Al-Isra 15 jelas sekali, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain,
dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ujung ayat ini Bapak Ibu yang menggambarkan betapa rahman dan rahimnya Allah, bahwa Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Berarti apa? Rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat agar tidak bertemu dengan azabnya Allah. Dan banyak ulama tafsir yang menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat itu, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu artinya Rasul diutus untuk menghentikan azabnya Allah terhadap kaum yang durhaka. Dan setelah Rasul diutus, kaum di zaman Rasul sampai sekarang itu belum ada yang diazab seperti kaum nabi-nabi terdahulu. Itu rahmatan lil alamin. Umat nabi terdahulu itu ada yang diazab habis, ditenggelamkan dalam tanah, ada yang dihujani batu, ada pula yang didera berbagai macam penyakit sampai binasa. Jadi kedurhakaan kaum nabi-nabi terdahulu itu dihabiskan sama Allah, diberi azab. Tapi dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Sejak itu Allah tidak nurunkan azab secara massal. Nah, sampai sekarang ini Iromadzatil Imad itu kan belum ditemukan, Pak. Namanya negeri Irom itu sampai sekarang belum ditemukan. Kalau perahunya Nabi Nuh masih ditemukan, Pak, jejaknya. Tapi negeri Irom yang membuat tiang tinggi-tinggi itu ditenggelamkan dalam tanah, dan sampai sekarang belum ditemukan lokasi negeri Irom itu di mana. Dan Korun itu juga begitu, ditelan bumi Korun sak hartanya, sehingga sekarang ini kan banyak orang yang rame-rame cari harta Korun. Sampai orang Indonesia juga kemecer ngidam harta Korun. Kalau dapat apa-apa mesti dibilang harta Korun, padahal harta itu datangnya dari Allah, bukan dari Korun kan itu. Tapi ya sudah kadung latah. Mengapa Korun yang dibesar-besarkan tidak lepas dengan propaganda Zionis, Pak. Korun kan di zaman Nabi Musa, padahal Nabi Sulaiman itu jauh lebih kaya raya dibanding Korun. Kenapa tidak mengharap kekayaannya Nabi Sulaiman saja? Itu karena tidak lepas dari propaganda kaum Zionis. Nah, kerugian orang yang sesat digambarkan dalam surat Al-Baqarah 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Nah, ini gambaran orang sesat itu seperti ini, Pak. Ya, kalau sesatnya sekedar gelap karena tidak ada lampu, nah kesesatan dunia ini, kesesatan hidup di dunia itu celaka sekali, Pak. Ya. Kemudian kepanikan orang yang sesat itu aukasoyibi minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabiahum fi adhanihim minas sawaiki
hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Orang yang sesat itu kepanikannya seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran betapa sedihnya orang itu kalau berada di jalan kesesatan. Pertanyaannya, mengapa orang sesat itu kok semakin bertambah? Dan mengapa orang sesat itu sepertinya menikmati kesesatannya? Ada faktor apa di balik itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya, kalau kesesatan itu sudah mengglobal dan kesesatan itu disebarkan secara sistemik, maka orang nyaman-nyaman saja berbuat sesat itu. Sama dengan ini Bapak Ibu, orang yang tidak pernah masuk pasar ikan, dia nggak bakalan kuat dengan aroma ikan yang ada di pasar ikan itu. Tapi bagi penjual ikan, aroma ikan itu biasa saja gitu, karena setiap hari bergumul dengan ikan, dengan aromanya itu. Nah, artinya kalau orang itu sudah keasikan dalam kesesatan, itu ya seperti bakul ikan itu, tidak terpengaruh dengan aroma ikan. Tapi orang yang tidak pernah masuk pasar ikan ya mengalami gangguan yang sangat berat. Nah, orang itu kalau nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat sesat, itu kalau sedikit sekali melakukan kesesatan itu gelisah, Pak. Jadi sensornya bangkit, Pak. Sensornya hidup, tersentak, sehingga ekspresinya ya istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi bagi orang yang terbiasa dalam kesesatan, ya kesesatan itu jadi segojangan, Pak. Ya, segojangan dan lauk pauk itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yakadul barku, yakadul barku. Manusia sesat itu seperti berjalan dalam kegelapan menunggu kilat. Ini yang zaman dulu waktu di desa belum ada listrik masuk desa, itu betul-betul dialami. Jadi malam-malam kalau jalan itu tidak kelihatan itu, ya nunggu kilat dulu. Begitu kilat gitu terus jalan lagi. Nah, jadi kalau sudah tidak bulan purnama itu, ya yang ditunggu cuma cahaya itu. Ya, dulu belum ada listrik, ya oncor sama senter itu, Pak. Ya. Nah, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Gambaran hidup di dunia seperti ini, Pak. Al-Baqarah 20. Seperti apa nanti nasib orang sesat di akhirat? Ya, bahasa kita mungkin tilek-tilek gitu, Pak. Tilek-tilek sambil toleh kanan, toleh kiri, nyari tunutan gak ono sing ditunuti gitu ya. Karena nggak jelas orientasi hidupnya di dunia, sehingga di akhirat pun mengalami kepanikan dan menunggu datangnya pertolongan. Digambarkan dalam banyak riwayat orang-orang yang dulunya pernah bertemu gitu ya, ada yang minta tolong saya dibantu untuk ya sedikit merasakan nikmatnya minuman surga itu.
terus meleh nih gitu lah. Dulu kamu lak koncoku ta gitu. Ya. Tapi kan nggak bisa apa-apa gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah karena itu kesesatan itu menggelisahkan di dunia maupun di akhirat. Maka jiwa itu akan tenang kalau bersama hidayatullah. Ini langkah pertama membina nafsu mutmainnah. Nah, sehingga orang itu kalau hidup di bawah hidayahnya Allah, di bawah keteladanan Rasulullah, dijamin tenang, Pak. Ya. Orang itu kalau benar itu tenang, kalau salah itu mesti gelisah. Ya. Orang itu kalau jujur itu tenang, tapi kalau berkhianat itu gelisah. Orang itu kalau dermawan itu tenang, tapi kalau bakhil itu gelisah. Jadi hidayah ini selalu membimbing ke jalan yang menenangkan hidup. Orang sholat itu tenang, Pak, sedangkan orang tidak sholat itu gelisah. Namun seringkali orang zaman sekarang pandai mengalihkan kegelisahan karena sesat itu dengan berbagai macam kemaksiatan. Tetapi begitu menghibur dengan maksiat, habis hiburannya gelisah lagi. Semakin orang itu tidak sholat, semakin gelisah, semakin gelisah, dan pada akhirnya pada usia lanjut dia akan mengalami kepanikan spiritual. Setelah menyadari umurnya semakin tua, dosanya banyak tapi belum ditaubati, ya. Kemudian semakin banyak pula dosa-dosa baru yang dihimpun, maka akan muncul yang namanya kepanikan spiritual, mengalami kegelisahan yang akut, sehingga banyak orang-orang itu di atas usia 60 tahun itu mengalami kepanikan. Apalagi usia di atas 60 tahun itu sudah mulai muncul yang namanya pikun. Jadi mulai 60 tahun ke atas itu sudah pikunnya sudah mulai geremet, Pak, merambat, Pak. Naruh barang sering lupa, dibilangi 1-2 kali sik bilang opo mang itu ya, gitu. Gampangan lupa gitu ya. Nah gitu. Jadi bersamaan dengan mulai munculnya tanda-tanda menuju pikun, muncul pula kepanikan spiritual. Karena apa? Umurnya sudah tidak sebanding lagi dengan amalnya. Umurnya 60 tapi amaliannya masih seperti usia ya 25 tahun ya, 30 tahun. Nah, alamat dia panik, Pak, itu. Karena itu petunjuk Rasul agar kita ini selalu bersama dengan hidayah Allah, maka ya doa ihdinas siratal mustaqim itu harus dimaknai, Pak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu harus dimaknai. Jangan berhenti ihdinas siratal mustaqim, tetapi dimaknai yang namanya siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu jalan hidupnya para rasul, para sahabat, para sholihin, para syuhada. Itu maka orang yang sudah memohon ihdinas siratal mustaqim, perilakunya ya harus mencontoh perilakunya Rasul, perilakunya Nabi, perilakunya sahabat-sahabat Nabi, dan perilaku orang-orang soleh. Maka kalau sudah ihdinas siratal mustaqim,
Ya pergaulan kita ya mestinya wong kang soleh kumpulono. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita ini sama dengan memiliki markabun syari'un. Rasulullah menyuruh kita hulata'uhum ma'as-solihin, bertemanlah dengan orang-orang soleh agar kalian memiliki kendaraan yang cepat, yakni berteman dengan orang soleh itu mempercepat proses menjadi soleh. Nah, kalau kumpulannya orang-orang maksiat, ya mempercepat proses menuju ahli maksiat. Mengapa kumpul orang soleh mempercepat proses kesolehan? Karena apa? Orang soleh itu kalau ketemu dengan orang soleh, yang dibicarakan mesti kebaikan, Pak. Tidak mungkin orang soleh ketemu orang soleh yang dibicarakan maksiat, itu tidak mungkin. Penjudi ketemu penjudi, yang dibicarakan perjudian. Tidak mungkin penjudi ketemu penjudi merencanakan tablik akbar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kok. Pemabuk ketemu pemabuk, yang dibicarakan minuman. Tidak mungkin pemabuk kumpul-kumpul merencanakan membuat Islamic Center gitu. Ya tidak mungkin. Bikin masjid itu nggak mungkin, Pak. Jadi langkah yang paling praktis itu hulatauhum ma'as-solihin, agar hidayah Allah itu selalu bersama kita. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjutkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan mengikuti jalan orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Itu praktisnya. Nah, lebih spesifik lagi, hulatauhum ma'as-solihin, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Sementara masih satu Bapak Ibu yang dapat saya terangkan, langkah membina nafsu mutmainnah. Insyaallah berikutnya menyusul materinya, masih langkah membina nafsu mutmainnah. Ada 5 langkah. Saya malam ini baru bisa menjelaskan 1 langkah dulu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi